Bu Ineke selaku Kepala Dinas Kabupaten Brebes, rumah sakit di Kecipir katanya rumah sakit UDGJ, sebenarnya bagaimana Bu Ya. di belakang itu? Ini saya perlu meluruskan ya, Ya. Mas Teguh. Jadi di Puskesmas Kecipir saat ini di belakang, di kawasan atau di area belakang rumah sakit Kecipir itu ada bangunan yang dulu direncanakan untuk puskesmas mampu rawat jiwa karena Kecipir ini memang lahannya luas. Nah, tahun 2024 kemarin kami menyelesaikan bangunan tersebut melengkapi dengan pagar keliling dari belakang, berarti letter U ya, di sisi timur, sisi utara, sisi barat, dan juga urugan lahan yang ada di Puskesmas Kecipir di belakang itu, karena sebelumnya rawa-rawa. Ini kalau nggak diuruk juga mengkhawatirkan nanti bangunannya akan rusak. Di 2024 dengan anggaran dari APBD kita sudah penuhi itu, termasuk melengkapi sarpras dan beberapa alkes yang dibutuhkan, meskipun mungkin dengan anggaran yang tidak banyak ya. Nah, ini kami merencanakan dulu dengan konsep puskesmas mampu rawat jiwa, bisa melayani pasien-pasien ODGJ yang dirujuk atau dibawa ke Puskesmas Kecipir. Tapi berjalannya waktu, regulasi yang ada ini, puskesmas dengan kemampuan tersebut itu kita tidak bisa memenuhi secara regulasi, karena kan harus ada dokter spesialis jiwa yang praktek di sana. Ini sangat memungkinkan kalau menjadi UPT Dinas Kesehatan yang statusnya adalah klinik utama. Nah, kalau klinik utama berarti ada dokter spesialis yang berpraktek di sana. Ini masih kita gagas, kita godok karena perlu waktu ya untuk mewujudkan klinik utama yang salah satunya mampu merawat orang dengan gangguan jiwa dan ada dokter spesialis jiwanya. Sehingga untuk lebih segera memanfaatkan bangunan Puskesmas Kecipir yang di belakang itu, kami kemarin sudah berproses mengajukan proposal ke Basnas untuk alternatif pembiayaan difungsikan sebagai semacam rumah singgah untuk merawat pasien-pasien ODGJ yang memang dirujuk ke sana, mungkin menjadi semacam rumah transit sebelum pasien itu kita rujuk ke rumah sakit jiwa, baik itu yang di Semarang, di Klaten, ataupun di rumah sakit RSUD Brebes ya, kita jadikan transit dulu, atau setelah mereka selesai perawatan di rumah sakit jiwa pasca dirawat, sebelum dikembalikan lagi ke masyarakat kita transitkan di sana. Jadi konsepnya sementara seperti itu, sambil kami nanti menggodok menjadikan Puskesmas Kecipir yang di belakang itu menjadi UPT klinik utama yang ada pelayanan jiwa seperti itu. Itu sampai berapa lama ya? Gimana? Sampai beroperasi berapa lama sudah sekarang? Jadi ini karena kemarin proposal sudah kami ajukan, tadi juga kebetulan ketemu dengan Basnas, pegawai Basnas Pak, siapa saya lupa itu, nanti akan teknisnya akan dibicarakan bersama. Setidaknya peluang pembiayaan dari Basnas ini bisa kita manfaatkan ya, agar masyarakat Kabupaten Brebes, terutama yang dengan gangguan jiwa yang selama ini mungkin banyak yang belum tersentuh ya, setidaknya kalau memang ini butuh dirujuk ya bisa dilayani dulu di Puskesmas Kecipir seperti itu. Ada berapa orang sih di Brebes yang terkena gangguan jiwa? Kalau datanya yang menderita ODGJ memang cukup banyak ya. Di setiap wilayah kerja puskesmas ada ya, mesti ada lah, dengan ringan sampai yang berat itu ada, termasuk yang memang harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi menyikapi ini memang Brebes juga perlu ya untuk memberikan pelayanan, karena ini juga bagian dari SPM, standar pelayanan minimal, pelayanan pada orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Ya seperti itu ya. Kalau bentar.
rumah sakit dirubah menjadi rumah sakit, kapan waktunya dan apa syaratnya? BPJS nggak bisa. Kalau untuk puskesmas saat ini yang ada di puskesmas Kecipir, Kecipir, kami belum berencana menjadi rumah sakit ya. Karena membuat rumah sakit mungkin kalau bangunannya saja cepat, tapi terkait dengan SDM terutama SDM ini yang tidak mudah ya, perawatnya juga yang non tenaga penunjangnya juga termasuk dokter spesialisnya itu kan juga perlu usaha yang cukup memakan waktu, makan tenaga, biaya, sehingga untuk menjadi sebuah rumah sakit memang kami belum ada konsep ke sana. Tapi dengan bangunan yang sudah ada ini bisa kita manfaatkan. Di sana ada harapannya bisa mengakomodir lah kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah ini hanya untuk rumah singgah dulu, karena kembali lagi SDM di puskesmas ini yang sudah pernah mendapat pelatihan perawatan jiwa ini juga masih terbatas. Jadi dengan kemampuan total 20 tempat apa 10 ya saya lupa. Kalau nggak salah malah 55 kayaknya. Ya, nanti perlu dicek lagi ya. Total 10 tempat tidur. Kayaknya 5 tempat tidur perempuan, 5 tempat tidur laki-laki. Ya.